Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa lagi bersama saya Kang Acit Channel. Semoga Anda semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, sukses selalu, dipanjangkan umur, banyak rezeki dan tidak kurang satu apapun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah tips yang insya Allah akan sangat bermanfaat sekali buat Anda semua, khususnya bagi para jomblo yang sedang melakukan pendekatan kepada gebetan barunya, yang sering sekali kita merasa grogi atau gemetaran, rasa khawatir ketika kita berbicara dengan si dia gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah solusi atau trik, yaitu 6 langkah jitu agar kita tidak akan pernah merasa grogi ketika kita menghadapi siapapun, termasuk menghadapi seorang cewek gebetan kita gitu ya. Nah, 6 langkah jitu ini terbukti akan meminimalisir rasa khawatir kita, rasa ketakutan kita, rasa grogi atau gemetaran kita akan menipis ya teman-teman. Bahkan mungkin akan hilang sekalian gitu ya. Nah, 6 langkah jitu ini sudah saya buktikan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Ketika saya menghadapi orang-orang tertentu yang kedudukannya lebih tinggi dari saya, misalkan saya bertemu dengan kiai atau seorang guru, seorang dekan, seorang rektor, atau bahkan mungkin saya bertemu dengan para pejabat sekalipun, saya tidak pernah merasa grogi sedikit pun gitu ya. Karena dengan kita memegang teguh yang 6 langkah jitu tersebut, maka rasa percaya diri kita itu akan meninggi full 100%. Nah, apabila Anda penasaran apa saja 6 langkah jitu tersebut, silakan simak video ini sampai akhir ya, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Oke? Capcus. Oke. 1. Anggap dia lebih muda dari kita. Nah, walaupun misalkan dia itu umurnya sama seperti kita, atau bahkan mungkin dia umurnya lebih tua dari kita, maka kita harus menganggap lawan jenis kita itu lebih muda dari kita. Nah, oke, paham kan? Dengan kita menganggap lebih muda, dia itu lebih muda dari kita, maka kita akan lepas ketika kita ngobrol bersama dia, karena kita lebih tua dong dari dia. Nah, itu satu. Yang kedua adalah anggap dia lebih jelek dari kita. Nah, walaupun sebenarnya seorang cewek tersebut dia lebih cantik dong. Dia cantik sekali rupanya, makanya kita suka sama dia karena dia cantik kita. Itu tidak boleh kita anggap dia itu cantik. Anggap dalam hati kita bahwa dia itu adalah cewek yang jelek, sehingga ketika kita ngobrol dengan dia, kita akan lepas dan kita akan rileks ngobrol bersama dia gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga adalah ketika kita mengawali pembicaraan pertama, berikanlah kata-kata rayuan yang tulus di dalam hati kita untuk dia. Nah, seperti apa? Misalkan gini, halo, selamat siang. Kamu terlihat cantik sekali hari ini dengan menggunakan gaun itu. Kamu lebih anggun gitu ya. Nah, kenapa harus begitu? Nah,
seorang wanita ketika dia dirayu, walaupun dia mengatakan misalnya kamu gombal, padahal hati dia itu tetap senang gitu ya. Nah, kita ingat dengan kata-kata Bang Ari Lasso gitu ya. Dia bilang, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Nah, terima kasih Bang Ari Lasso ya atas ilmunya. Nah, dengan kita memberikan rayuan yang tulus, setulus-tulusnya dari hati kita ya untuk dia, maka dia itu akan merasa terharu, dia akan lemah, dan biasanya cewek itu suka menunduk gitu ya, tidak bisa menahan rasa senang dia. Nah, maka itu akan melancarkan omongan kita dengan dia gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ketika kita mengawali obrolan bersama dia, usahakan tatap mata kiri dia dengan lembut. Jangan dipelototin. Kalau dipelototin nanti dia pergi dong. Apaan ini orang melototin saya gitu kan. Nah, tatap mata kiri dia, terus tatap sehingga dia merunduk. Nah, apabila dia sudah merunduk, itu berarti dia sudah kalah auranya sama kita. Nah, kita yang akan meninggi gitu kan, rasa percaya diri kita. Akhirnya obrolan kita pun lancar bersama dia. Kita lanjut ke langkah yang nomor 5. Nah, di langkah yang nomor 5 ini langkah yang agak-agak aneh ya. Nah, ketika misalkan langkah pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu kurang maksimal, masih ada kita sedikit gemeteran gitu ya badan kita. Nah, gunakanlah langkah yang kelima ini yang bersifat sugesti gitu ya. Pegang kemaluan Anda ketika Anda ngobrol dengan dia. Nah, diusahakan dia ketika dia berpaling ke tempat lain gitu, pegang dulu lah barang kita. Nah, dengan memegang barang kita atau kemaluan kita, maka kita akan langsung sugesti kita tuh berpikir bahwa oh iya, ternyata saya itu laki-laki, ini saya punya benda ini, berarti saya itu laki-laki. Laki-laki itu identik dengan gentleman. Nah, berarti apabila kita gentleman, kita harus berani dong sama dia. Dia seorang cewek, kita seorang laki-laki, dan kita adalah gentleman. Kalau begitu saya harus berani dengan dia. Yakinkan di dalam hati kita. Nah, jangan sampai kita memegang kemaluan kita ketika berhadapan dengan dia, jangan dong. Ketika dia berpaling ke arah lain, udah gitu ketika dia berpaling lagi ke kita, ya lepaslah itu tangan kita. Masa dia langsung pasti lari lah ketakutan gitu kan. Nah, itu yang kelima. Kemudian ini adalah langkah yang keenam. Ini langkah yang bersifat spiritual. Langkah ini adalah langkah penyempurnaan dari 5 langkah sebelumnya. Untuk langkah yang keenam ini, saya harus minum kopi dulu ya. Saya tegang ini, biar saya rileks dulu ya. Karena saya lebih tegang menghadapi kamera daripada saya harus menghadapi orang-orang gitu ya. Maaf. Mantap. Oke, kita lanjut. Langkah keenam itu, langkah yang keenam ini adalah bersifat spiritual. Langkah ini adalah langkah penyempurnaan dari langkah 1, 2 sampai langkah yang ke nomor 5 gitu ya. Kenapa dibilang spiritual? Karena ini adalah berhubungan dengan keyakinan hati kita bersama Allah gitu ya. Ini dilakukan sebelum kita melakukan pertemuan, misalkan setengah jam sebelumnya atau seperempat jam sebelumnya, kita lakukan hal demikian ini, yaitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad,
iz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li, kemudian kita sebut nama dia sajidin, wal qaitu alaika mahabbatan minni walitusni'a ala ain. Alhamdulillah. Setelah itu kita minta sama Allah, lemahkan ya Allah hati dia, palingkan hati dia ke saya agar dia menjadi milik saya. Nah gitu ya teman-teman. Nah mungkin 6 langkah itu, kenapa saya bilang langkah yang ke-6 ini langkah yang paling menyempurnakan, karena siapa yang tidak tahu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah nabi yang paling ganteng di antara nabi-nabi yang lain kecuali Rasulullah ya. Makanya surat Yusuf itu di dalam Al-Quran ada lantunan yang tadi itu adalah kita seakan-akan memuji kepada Nabi Yusuf dengan membacakan pujian kita ayat Yusuf yang tadi itu. Kita berharap Kangjeng Nabi Yusuf itu nurnya itu akan datang ke kita, sehingga siapapun yang melihat kita itu akan suka sama kita. Dan itu tentu saja tidak ada syarat dan ketentuannya ya. Itu kita harus dibarengi dengan rasa yakin yang seyakin-yakinnya bahwa benar Nabi Yusuf itu nurnya bersama kita. Insya Allah apabila Anda memegang teguh 6 langkah jitu tadi, apalagi yang terakhir penyempurnaannya, insya Allah siapapun dia yang Anda hadapi, Anda tidak akan pernah merasa grogi sedikit pun, atau cewek yang manapun akan takluk oleh Anda. Itu sudah saya buktikan. Nah mungkin itu saja di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Apabila ini bermanfaat buat Anda, apa salahnya apabila Anda menekan tombol like, comment, subscribe, atau mungkin di-share ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda pun mendapatkan ilmu seperti yang Anda dapatkan. Mungkin segitu saja. Sampai di sini saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.